Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Saraswati dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya sudah berada di area lokasi Sawah Lope yang berada di daerah Cikaso. Di sini saya akan mewawancarai yaitu salah satu pengurus yang ada di daerah Cikaso tersebut. Ya. Bapak mau nanya tentang kearifan lokal yang ada di Sawah Lope ya. Kan Sawah Lope udah terkenal ya, apalagi waktu itu ada Erika Ricardo yang kesini. Ya. Gimana sih Bapak kayak warga-warga di sini atau pengurus-pengurus di sini menanggapi kalau Sawah Lope itu udah viral sampai ke tahu di TikTok orang-orang sampai keluar dari Jawa Barat juga udah pada tahu kan gara-gara video-video Erika Ricardo itu. Menurut Bapak kayak gimana sama pengurus yang ada di sini? Alhamdulillah untuk terkenal ya, kita menampilkan media-media itu ya, sosmed baik dari pengurus ataupun dari pengunjung. Dampaknya gimana Bapak setelah viral? Ya, dampaknya alhamdulillah pengunjung makin banyak. Makin banyak pengunjungnya. Ya. Terus Karena kalau banyak itu 1 minggu, kalau hari biasa sih nggak seberapa. Oh ya. Terus kalau misalnya mengenai anak muda juga yang ada di sekitar daerah Cikaso atau yang ikut berpartisipasi di sini, banyak nggak Pak anak-anak muda yang ikut kegiatan atau ada dari Sawah Lope-nya mengadakan kegiatan buat anak-anak muda yang ada di sekitar? Kalau anak-anak muda nih sekarang tuh ada aktivitas malam. Aktivitas malam. Itu merupakan saubuhun, menjual rebusan-rebusan dengan bandrek gitu. Itu diadain sama Sawah Lope-nya apa inisiatif pemudanya? Inisiatif pemuda Kampung Manis. Oh, berarti difasilitasi saja sama Iya. yang punya Sawah Lope-nya ini. Oh, terus perkembangannya setelah adanya anak-anak muda itu yang jual-jual kayak gitu, apakah menarik juga minat-minat yang ada di sekitar sini, Pak? Alhamdulillah menarik, tiap sore ramai. Terus Bapak, kalau misalnya untuk menjaga kelestarian yang ada di Sawah Lope ini, petani-petaninya atau bagaimana Bapak? Apakah bagian dari pihak Sawah Lope-nya juga ikut berpartisipasi pada Untuk petani sekitar? mendukung sekali untuk adanya Sawah Lope. Karena kenapa? Mendukungnya petani-petani kalau mengadakan panen ya suka pakai gazebo itu buat teduh, buat makan. Jadi saling membutuhkan ya. Simbiosis mutualisme Iya. ya Bapak ya. Terus Bapak, menurut Bapak apa saja yang istimewa dari Sawah Lope ini dibanding wisata-wisata yang lain yang ada di Kuningan? Ya, istimewanya mungkin ini kan pesawahan aja ya. Oh, pesawahannya. Itu Jadi Sawah Lope itu lokasi pesawahan, lokasi pertanian gitu. kearifan lokal gitu Iya, ya Bapak ya. yang lain kan jarang yang sawah-sawah. Iya. Terus kayak adem juga ya Bapak ya di Iya, sini. alhamdulillah. Terus Bapak orang desa atau bagian kelurahannya segala macam itu gimana cara menjaga untuk melestarikan di Sawah Lope ini Bapak? Kalau orang desanya sih nggak seberapa ya, tapi ini kan BUMDes. Oh iya. Ini dikelola sama Poklarwis. Poklarwis itu di bawah BUMDes, unit usaha BUMDes gitu. Jadi ya masih tetap terbantu juga ya sama Iya. yang ini desanya. Bapak kalau dibanding yang dulu sebelum viral-viral itu sama sekarang, itu perbandingannya bagaimana Bapak? Apakah ada dari minat-minat warganya atau ada yang baru tahu terus kesini atau bagaimana Bapak? Ya kalau itu sih memang makin kesini ya ingin tahu ya Iya. Sawah Lope gimana, ingin nyobain ke Sawah Lope. Kalau sejarah Sawah Lope itu dibuatnya kapan Bapak? Tahun 2020. Itu asal muasal diadakannya Asal itu muasalnya karena apa? waktu itu kan ada COVID ya, 2019 Iya. COVID. Orang-orang tuh sering berjemur di jalan sini. Di area-area sawah ini di pinggir-pinggirnya. di jalan-jalan itu. Karena kan Keperluan Kuningan pada libur. Oh iya, Kalau betul. COVID, jadi Keperluannya pindah ke Cikaso. Oh. Kan disarankan sama pemerintah harus berjemur ya, olahraga Iya, betul. berjemur. Tiap hari makin banyak. Kita dari pihak Poklarwis Ya. mengadain saung kecil. Awalnya saung-saung kecil aja. Iya, cuma 5 awalnya. Sekarang alhamdulillah udah banyak saungnya, udah ada yang kecil-kecil udah ada 20, yang besar udah ada 3, restoran ada. Awalnya itu dibuat saung-saung seperti itu hanya untuk warga sekitar. Iya, untuk warga sekitar yang belum diuangkan hilir mudik gitu. yang itu aja, keluarga Cikaso. Karena warga Cikaso itu kan di lockdown, nggak kemana-mana. Itu buat yang ada rumah makan segala macam, itu apakah karena sudah viral atau sudah dari dulu ada rencananya Bapak? Udah ada rencana. Udah ada dari dulu itu rencananya. Sewaktu itu pun ada orang lah gitunya. Ya. Membuat restoran gitu, karena banyak orang terus tiap hari.
akhirnya Iya, dia buat restoran ya. itu makanan-makanannya yang berarea Sunda, beraneka Sunda. Kebanyakan nasi Sunda, terus favoritnya liwet. Oh, banyak liwetnya di situ. Iya, favoritnya nasi liwet. Daerah Jakarta atau apa pernah ada yang kesini sengaja Ada, kesini? banyak. Jakarta, Cirebon, Indramayu banyak. Terus Bapak kalau kegiatan-kegiatan anak muda yang misalnya kayak tadi Bapak kan ngasih tahu kalau misalnya bazar-bazar di ini malam-malam gitu ya. Nah kalau misalnya kesenian-kesenian ada nggak Bapak yang diadakan? Kalau kesenian kita tiap hari cuma ini aja Ada hiburan dangdut dangdut aja. ya biar menarik minat warga ya. lokal apa masyarakat sini kok kebanyakan punya dangdut. Oh iya. Iya. Bapak kalau begitu ya terima kasih ya Bapak Sama-sama. untuk ininya untuk waktunya dan juga tempatnya. Baik. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Ahliya mengucapkan terima kasih sekali lagi karena ketersediaannya untuk siap diwawancara Bapak. Sama-sama Terima kasih ya, Bapak. barangkali jawaban kami kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Iya Pak, terima kasih Iya, Bapak. Sama-sama. Baik, itu informasi yang saya dapatkan yang disampaikan oleh pengurus Sawalope tersebut. Jadi Sawalope itu adalah kearifan lokal yang berada di desa Cikaso. Mungkin segitu saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.